Hai guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai hormon-hormon apa aja sih yang berperan dalam siklus menstruasi. Tapi sebelum itu kita perlu tahu fase apa aja yang ada di siklus menstruasi. Jadi fase yang pertama yaitu merupakan fase menstruasi yang biasanya terjadi selama 5 hari ya sampai 1 minggu. Kemudian dilanjut oleh fase folikuler atau proliferasi. Selanjutnya ada fase ovulasi dan yang terakhir yaitu fase luteal. Nah, ini merupakan gambaran umum ya dari setiap fase dalam siklus menstruasi. Jadi apa sih menstruasi itu? Nah, menstruasi merupakan suatu kondisi luruhnya dinding rahim karena tidak adanya fertilisasi. Menstruasi ini terjadi ketika hormon ovarium yaitu estrogen dan progesteron berada pada kadar paling rendahnya sehingga dinding rahim itu mengalami peluruhan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari estrogen dan progesteron ini? Kenapa ketika mereka berada pada kadar paling rendah, dinding rahim itu bisa luruh? Jadi begini, hormon ovarium, yaitu estrogen dan progesteron, mereka itu akan bekerja sama dalam penebalan dinding rahim. Nah, penebalan dinding rahim ini akan digunakan sebagai penunjang atau pendukung dari pertumbuhan embrio yang ada di rahim. Nah, setelah fase menstruasi selesai, akan terjadi peningkatan hormon FSH sebagai pertanda memasuki fase folikuler. Fase folikuler itu merupakan fase di mana ovarium mulai memproduksi folikel atau calon ovum yang proses pematangannya itu distimulasi oleh hormon FSH. Nah, di mana FSH diproduksi? Jadi FSH ini diproduksi di hipofisis anterior. Nah, dari hipofisis anterior, FSH ini akan menuju ke ovarium untuk menstimulasi pematangan folikel menjadi folikel de Graaff. Folikel yang telah matang atau folikel de Graaff ini akan menghasilkan hormon estrogen. Nah, di mana sih letak hormon estrogen? Jadi hormon estrogen ini berada pada struktur folikel bernama antrum. Antrum ini menyerupai rongga ya. Jadi rongga ini nantinya akan berisi oleh estrogen. Ketika hormon estrogen berada pada kadar paling tinggi, estrogen berada pada puncaknya tuh lagi tinggi-tingginya, maka ia akan merangsang produksi hormon LH. Nah, LH ini sama seperti FSH, tempat diproduksinya yaitu di hipofisis anterior. Nah, LH inilah yang nantinya berperan dalam proses ovulasi, di mana LH ini akan memicu pelepasan ovum ke tuba falopi. Ketika folikel mulai melepas ovum udah mulai rilis tuh ke tuba falopi, maka struktur folikel ini akan berubah menjadi korpus luteum. Nah, korpus luteum ini nantinya dia akan ngapain? Nah, korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang juga berperan seperti estrogen dalam penebalan dinding rahim. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi ya, penebalan dinding rahim ini berfungsi sebagai antisipasi apabila terjadi fertilisasi dan tumbuh embrio di dalamnya, sehingga tebalnya dinding rahim itu digunakan sebagai pendukung dalam pertumbuhan janin. Tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa sudah ada hormon estrogen dan progesteron yang sudah muncul. Nah, hormon ovarium tersebut akan memberikan umpan balik negatif nih ke hipofisis anterior. Hipofisis anterior tadi tempat diproduksinya apa? Ya, tempat diproduksinya FSH. Nah, jadi apa sih umpan balik negatif itu? Umpan balik negatif itu merupakan salah satu sistem ya yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan atau homeostasis dengan cara mengurangi atau menentang perubahan pada sistem yang berkaitan. Jadi ketika sudah muncul hormon ovarium, estrogen dan progesteron, mereka itu akan menyebabkan produksi GnRH menjadi terhambat sehingga produksi FSH pun semakin berkurang.
Nah, apa yang akan terjadi ketika FSH itu berkurang? Ketika FSH berkurang, maka proses pematangan folikel di dalam ovarium pun akan terhenti. Nah, terhentinya pematangan folikel ini merupakan pertanda dari fase luteal. Fase luteal ini tuh akan bertahan sampai kapan sih? Jadi, ini diperkirakan ya masa hidup korpus luteum ini tuh hanya 14 hari. Pabriknya progesteron ini tuh masa hidupnya hanya 14 hari, sehingga setelah 14 hari korpus luteum tidak lagi memproduksi progesteron. Apa yang akan terjadi? Nah, hal ini itu akan menyebabkan kadar progesteron dan estrogen semakin menurun hingga mencapai kadar paling rendah. Nah, rendahnya hormon ovarium tersebut tentunya akan menyebabkan dinding rahim itu luruh kembali dan terjadilah menstruasi. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, kalian juga bisa nih menuliskan kesimpulan kalian masing-masing di kolom komentar ya. Terima kasih karena telah menyimak video dengan baik. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kalian tentang materi ini ya. See you!